Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Halo sampai di sini, udah sampai mana nih? Akhirnya kita bertemu lagi setelah sekian lama kita nggak ada podcast, nggak ada kabar gimana. Tahu-tahu kita berhenti sejenak buat podcast karena ada suatu dari lain hal ya kak. Akhirnya kita muncul lagi nih guys, muncul dengan edisi terbaru kita yakni Talk Show in the Day bersama Kak Syahla. Jadi kalau dari video sebelumnya nih teman-teman, di video Talk Show sebelumnya aku yang ditanya-tanya, nah sekarang aku yang bertanya-tanya ke Kak Syahla. Kira-kira Kak Syahla hari ini pengen bahas materi tentang apa sih Kak? Tentang hakikat toleransi berdasarkan surah Al-Kafirun. Hakikat toleransi berdasarkan surah Al-Kafirun teman-teman. Nah berhubung akhir ini lagi tepatnya pada bulan Desember nih ya. Bulan Desember itu bulan ke-12, berarti penghujung dari tahun ini, tahun 2024. Next kita bakal berada di tahun baru yakni tahun 2025 ya Kak. Biasanya nih ya Kak, di bulan Desember itu terjadi perayaan Kak. Perayaan apa sih Kak? Perayaan hari raya agama lain yakni hari raya. Perayaan hari raya agama lain teman-teman, bisa kita sebut sebagai hari raya Natal. Nah di hari raya Natal ini Kak, banyak banget yang bertanya-tanya, Kak, emang boleh Kak kita ngikutin hari Natal Kak? Emang nggak boleh ya Kak? Kan kita kan nggak ada keyakinan apa-apa Kak. Kita kan cuman ya udah pengen ngucapin selamat gitu doang Kak. Nggak ada memiliki rasa keyakinan bahwa ya itu Tuhan kita nggak ada Kak. Boleh nggak sih Kak kayak gitu? Itu nggak boleh karena di sini Allah sendiri yang berbicara kita dalam Al-Quran surah Al-Kafirun ini yang insya Allah akan jelas. Jawabannya agak umum karena Allah langsung ya Kak yang berbicara kepada kita di dalam tafsir surah Al-Kafirun. Di sini Kak Syahla terakhir rujukan kepada surah Al-Kafirun ya Kak. Sebelum kita next ke materinya nih Kak, biar teman-teman lebih paham juga, aku pengen tahu nih Kak asbabun nuzulnya dari surah Al-Kafirun tersebut. Kak Syahla bisa jelasin mulai dari asbabun nuzul itu apa sampai titik akhirnya penyebab turunnya surah Al-Kafirun. Jadi asbabun nuzul itu adalah penyebab turun surah atau sebuah ayat yang berdasarkan kejadian atau peringatan atau kabar dari Allah SWT kepada Rasul. Nah jadi asbabun nuzulnya ini ketika Rasulullah SAW didatangi oleh 3 para pembesar kafir Quraisy. Yang pertamanya ada Umayyah bin Khalaf, jadi sebagai pengorban besar dari kafir Quraisy. Yang kedua itu ada Al-Walid bin Al-Mughirah, jadi sebagai jenderal besar yang memiliki banyak panglima, banyak tentara dan juga memiliki banyak senjata yang sangat dahsyat. Yang ketiga ini adalah Aswad bin Abdul Muttalib, yang ini adalah paman Nabi sendiri yang mereka mendatangi Nabi mengajak untuk berdamai dengan cara setahun menyembah Lata Uzza, setahun menyembah Allah. Nah, jadi di sini mereka itu mengajak Rasul karena Rasul itu sudah berdakwah dengan tegas, berdakwah dengan sungguh-sungguh, dan sudah melewati banyak sekali ujian, cobaan, rintangan dalam dakwah beliau. Di antaranya sudah banyak sekali yang syahid dan syahidah. Di antaranya itu adalah keluarganya Ammar bin Yasir yang ibunya syahidah karena dikutuk untuk dipaksa menyembah kembali kepada Lata Uzza meskipun sudah bertahun kepada Allah. Yang kedua adalah ayahnya Yasir yang beliau dibunuh oleh mereka karena dipaksa untuk menyembah lagi kepada Lata Uzza padahal mereka sudah bertahun kepada Allah. Nah di sini mereka mengajak Rasul dan para umat untuk menyembah Allah lalu menyembah Lata Uzza. Nah di sini langsunglah Rasul yang berdiam dan langsung Allah yang mengatakan langsung turunlah surah Al-Kafirun ayat 1 yang berbunyi, "Qul ya ayyuhal kafirun." Qul, katakanlah. Sini adalah makna dari kata qul, yakni adalah perintah. Yang ini Rasul disuruh untuk berkata dengan menolak dengan tegas pendapat mereka yang
untuk mengajak selalu menyembah Allah, selalu menyembah Al-Ta'uzza. Dan kedua yakni adalah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya kekeliruan mereka terkait dengan ini gitu. Terkait dengan penyembahan ini itu salah gitu. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Jadi al-kafirun ini diambil dari kata kafaro yang artinya menutup, cover kan. Kalau itu kalau bentuknya namanya cover, itu menutup ya. Kafaro ini yang bermakna menutup. Jadi kalau misalnya orang itu bilang kafir itu nggak salah, karena mereka itu mereka menutup untuk meyakini bahwa Allah itu Tuhan mereka, dan kita juga menutup untuk meyakini bahwa Tuhan mereka itu Tuhan kita itu juga. Jadi orang-orang yang bukan orang Islam bilang kafir itu ya nggak salah, karena itu kafir itu artinya orang yang menutup. Berarti nih ya teman-teman, perlu kita ketahui bahwa kalau ada orang di luar beragama Islam dapat dijulukan sebagai orang kafir, itu bukan berarti bermaksud mengejek gitu ya kan? Bukan. Itu emang julukan bahasa udah paling halus, udah paling halus sebagai julukan orang-orang nonis, orang-orang selain beragama Islam itu kak. Selanjutnya, Karena mereka juga seperti ini kafir ini, mereka hanya diam, saking takjubnya dengan sastra yang sangat dalam sastra bahasa Arab dalam Al-Quran ini. Mereka sangat terdiam, sangat takjub, dan mereka juga gak marah dibilang kafir, karena mereka tahu kafir. Karena kafir itu ya karena mereka nggak mengaku bahwa Tuhan Muhammad itu adalah Tuhan mereka, dan Muhammad juga nggak ngaku Tuhan mereka adalah Tuhan Muhammad. Jadi biasa aja. makanya tidak terjadi permasalahan ya, karena mereka juga paham akan arti dari kafir tersebut. Ya tadi Kak Syahla jelasin arti dari kafir itu adalah dimana terkhususkan untuk orang-orang yang hatinya tertutup. Nah, kafir ini berarti tertutup dari agamanya umat Islam, agamanya Allah. Gitu ya kan. Lanjut nih Kak, tadi kita udah bahas di ayat 1. Semoga Ashabul JC udah paham nih, udah mulai kebuka pikirannya sedikit tentang agama Islam ya Kak. Lanjut ke ayat kedua nih Kak. Bismillah, ayat kedua ini sama dengan ayat keempat, dan juga ayat ketiga juga sama pada ayat ketiga, ayat kelima. Nah, ayat kedua ini yang berbunyi la a'budu ma ta'budun, la a'budu ma ta'budun, la aku tidak a'budu. Ini adalah fi'il mudhari yang bermakna sekarang atau terus-menerus. La a'budu, aku sekarang dan terus-menerusnya tidak akan menyembah ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Jadi nah di sini kita ngomong nih, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan sekarang atau selama-lamanya menyembah apa yang kalian sekarang dan selama-lamanya sembah gitu. Di sini Allah ulangi 2 kali di ayat kedua dan juga ayat keempat, yang bermakna tauhid, penegasan untuk tegasin gitu, ngomong kayak gitu. Yang kedua untuk istiqomah, untuk terus istiqomah berada di situ, itu nggak nyembah apa yang mereka sembah selama-lamanya sekarang dan terus sampai mati. Saking Allah sayang sama hambanya ya Kak, sampai Allah tuh ngulang 1 kalimat 2 kali di dalam 1 surah ya Kak. Itu sebagai taukid, penegasan kepada seluruh hambanya teman-teman gitu Kak. Jadi lanjut nih ke ayat yang ketiga. Iya boleh. Wala ana abidun ma abattum, dan aku bukanlah penyembah. Abidun itu dari kata isim fa'il yang bermakna penyembah. Abidun itu isim fa'il yang bermakna lid dawami wasubut, untuk selama-lamanya dan juga untuk menetapkan. Jadi di sini kita bilang wala ana abidun ma abattum, aku sekarang dan terus menerus menetapkan bahwa aku bukanlah penyembah ma'abattum, apa yang kalian sembah gitu. Itu Allah ulangi sampai 2 kali juga, sama nih kayak ayat yang 2 tadi. Jadi ayat 2 sama ayat 4 itu sama,
ayat 3 sampai sama 5 juga sama. Nah, di akhir ini langsunglah makna dari toleransi ini apa? Itu adalah lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagimu agama, bagiku agamaku. Lakum dinukum waliyadin. Udah jelas banget ya di situ Allah kasih poin paling bawah tuh ya di ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin. Jadi lakum dinukum waliyadin itu adalah jawaban dari pertanyaan bagaimana cara kita bertoleransi, betul Kak? Ya kayak gitu. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Gak bisa ya Kak berarti kalau bagiku agamamu, bagimu agamaku gitu. Bisa nggak bisa kayak gitu. Berarti harus satu tujuan gitu Kak. Ya tadi lakum dinukum waliyadin gitu ya Kak. Nah, lanjut nih Kak. Agama tuh banyak ya Kak. Di Indonesia ini kita tahu lah ada agama apa aja, ada Islam, Buddha, Konghucu, dan agama-agama lainnya. Nah Kak, aku pengen tahu nih Kak, hukum asal agama tuh kayak gimana sih Kak? Jadi hukum asal agama itu adalah mengakui hanya agamanya dia saja yang benar. Itu adalah eksklusivisme. Eksklusivisme gitu ya teman-teman. Ya. Yang mengakui hanya agama dia sajalah yang benar, bukan inklusivisme. Jadi orang-orang yang paham dengan plural, mereka itu salah. Yang mengakui semua agama benar itu salah karena hukum asalnya saja mengakui hanya agamanya sajalah yang benar, bukan agama semua benar. Kan kita nggak mungkin misalnya mereka Natal kita ikut, kita Lebaran nih misalnya mereka ikut, kan kita juga jadinya gimana ya? Kayak punya khas tersendiri gitu ya teman-teman. Kan ini nggak jelas. Lucu ya kalau misalnya kita Lebaran, orang di luar Islam ikut sholat, ya nggak masuk ya sih teman-teman ya. Makanya itu jadi hukum asal agama tadi Kak Syara udah jelasin, yaitu eksklusivisme ya teman-teman. Itu artinya meyakini hanya agama yang dianutnya yang benar. Berarti nih Kak, kalau kita kan beragama Islam ya udah berarti di pendirian kita, di hati kita menganggap ada masalah yang benar. Gak bisa kita bilang Buddha benar, Protestan benar, yang selain yang Islam benar, gak bisa ya kita gitu. Karena asal dari akarnya aja udah dibilang bahwasannya agama yang dianut adalah agama yang benar. Dan kita Bapak sekolah sedikit aja hadisnya. Jadi misalnya nih kita sebagai muslim yang meyakini bahwa Allah Tuhan kita itu berarti nih kita sebagai hamba mencaci maki Allah bahwa Allah itu punya anak, karena bagi mereka ya, bukan bagi kita, bagi mereka Tuhan mereka tuh anak Tuhan gitu. Jadi gimana ya, pokoknya di sini aku lagi ngomong nih sama yang beragama Islam bahwa kalau misalnya kita ngomong kayak gitu atau ngucapin selamat gitu ya, itu tuh sama aja kayak mencaci maki Allah. Dalam hadisnya masyhur iyai ittakhadallahu waladan, jadi menjadikan Allah tuh beranak, mau punya anak. Dan di sini kalau misalnya nih, kalau misalnya kita dicaci maki nih, misalnya ayah kita atau ayah orang lain lah kita caci maki, pasti anaknya marah kan. Nah di sini juga kalau misalnya kita mencaci maki Allah, pasti makhluknya juga marah nih, makhluknya marah. Kayak contohnya langit, bumi, makanya nih di setiap Desember itu pasti ada aja bencana, entah banjir, entah tsunami dan lain sebagainya. Karena yang maha itu bukan Allah itu maha penyabar, maha pemaaf dengan segala kesalahan hambanya. Tapi yang marah itu adalah makhluknya sendiri, yang mereka tuh gak tahan nih, pengen balas manusia yang udah kayak udah gak bersyukur banget, udah dikasih nafas, udah dikasih nikmat banyak banget, bisa jalan, bisa bicara, tapi masih aja tuh ngomong kalau Allah tuh punya anak tuh kayaknya ya. Berarti poin dari talkshow kita kali ini harus semakin dalam ya, mendalami agama kita tersendiri khususnya. Karena ternyata kasih sayangnya Allah
ngikutin acara Natal, tapi kita nggak meyakini kalau Tuhannya itu Tuhan kita tuh hanya Allah, kita nggak meyakini Tuhannya itu Tuhan kita gitu, kita nggak meyakini itu. Berarti jawabannya adalah dilarang banget ya, nggak boleh ya kak. Karena dari keseluruhannya itu jawabannya hanya satu, lakum dinukum waliyadin. Ada yang mau disampaikan lagi kak? Insya Allah dengan cuma ini doang. Jadi kalau misalnya kita bilang ke mereka itu sama aja nggak boleh. Maksudnya kita bilang selamat itu nggak boleh. Selamat ya bro, gitu nggak boleh. Karena Allah tuh bilang surat Maryam, kalau Allah waladat. Mereka itu bilang Allah tuh punya anak. Kalau jitum fi juga. Kenapa ini udah kan di sini kan waqalu. Kalau ini kan dia untuk domainmu tuh mereka. Kayak mereka tuh mungkin mereka orang-orang yang bilang Allah punya anak. Dan kenapa Allah bilang kalau jitum shay'an idza. Jitum bilang kepada kalian. Kalian ini siapa? Berarti motor itu kita. Lalu saya itu kita umat Islam. Karena sebagian umat Islam juga udah ada tuh yang ikut-ikutan buat ngomong amal gitu. Nah, apakah bersama waktu itu faktor menunggu atau masyarakat atau sampai bersama waktu itu faktor langit itu berguncang atau masyarakat ardu langit itu terbelah karena kalau mereka itu jadi yang tadi bilang katanya suara itu bukan tapi Sebab itu ya maklumin aja, mana gimana Tuhannya gitu ya. Ya Allah baik banget sih ya kak. Walaupun ada orang yang kayak gitu, tapi Allah masih memberinya gitu, memberinya kesempatan. Masya Allah banget ya kak, kita Islam luas banget. Ya teman-teman, kita akhiri di sini. Kak Syala boleh memberikan penutupnya Kak Syala? Jadi teman-teman semua tetaplah pada posisi akidah yang benar, akidahnya yang sahih, yakni agama Islam. Hanya Allah lah satu Tuhan bagi kita nih yang beragama Islam, yang berakidah Islam. Bukan ada selain Allah. Jadi Allah hanya satu Tuhan, bukan ada Tuhan lain atau itu ada lainnya. Mungkin Ya, oke teman-teman, kita udah ada di akhir penghujung dari video ini. Semoga apa yang teman-teman saksikan sekarang bisa tertanam baik di hatinya maupun di pikirannya. Habis itu teman-teman bisa sebarin ilmu-ilmu teman-teman yang udah didapetin, tapi dengan syarat ilmu itu harus benar ya teman-teman ya. Ya teman-teman bisa subscribe video ini, like video ini, subscribe channel ini biar teman-teman gak ketinggalan berita-berita seru lainnya, acara-acara kita seru lainnya. Oke teman-teman, next time kita bakal ketemu lagi di acara podcast. Oke, waqafa billahi syahida, tetap berada di WGC Academy Channel. mohon maaf bila ada kesalahan atau cara bicaranya juga musik. Ya, mohon maaf bila ada kesalahan, bila ada lebihnya itu datangnya dari Allah dan kurang itu datangnya dari kami. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.